Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kenapa jadi gayanya kayak robot? Apa namanya itu? Bukan ya? Apa sih namanya? Kok Spider-Man sih? Udah apa namanya itu? Yang kayak robot. Ini parah nih. Tenang. Kan pusing sendiri kan. Sebelum saya jawab ya, tunggu sebentar, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semuanya, anak-anak mama, ini kita syuting episode kali ini itu rasanya udah nggak kelar-kelar gitu. Banyak pembicaraan yang udah disampaikan sama Teteh Kika sebagai ayah saya dan sama mama sendiri. Ini kayaknya ada yang nggak nyambung gitu. Nah ini cara Mama ngerasa menghadapi orang-orang yang sulit memahami kondisi saat ini. Oke, sulit memahami kondisi saat ini. Oke, jadi lawan bicara kita tuh, misalnya contohnya gini, kita nih kan lagi pengen ngomong nih, ya kan? Kita udah ngomong nih panjang lebar apa segala macam gitu. Padahal udah pakai bahasa sederhana loh. Saya pakai bahasa sederhana, tapi ternyata yang kita ajak ngobrol gitu ya, itu tetap aja nggak ngerti gitu, nggak mengerti bagaimana seharusnya gitu. Ini disebabkan karena apa ya? Apa mungkin karena yang kita ajak bicara juga sedang memikirkan sesuatu atau dalam kondisi tertentu? Careless bisa juga ya. Bisa jadi. Ya, jadi walaupun disampaikan dengan bahasa sederhana, kadang-kadang kita sendiri tidak bisa memaksakan orang lain untuk memahami apa yang kita rasakan atau kondisikan pada saat ini. Ya, jadi bahasa sederhana itu Atau mungkin ya kita kasih waktu aja. Boleh. Kamu mau istirahat dari hari Senin sampai hari Jumat, silakan. Dari vlog saya habis dong. Ya, oke. Nah ini, jadi awalnya kuncinya adalah kita mungkin kurang sederhana tadi kali Ki, ya. Jadi bahasanya. penyampaian bahasanya harus lebih sederhana. Nanti besok-besok kalau saya mau menyampaikan dengan bahasa sederhana, jadi udah tahu. Kika, itu kode, bukan bahasa sederhana, itu kode namanya makan gitu ya. Oke, jadi kalau kita menghadapi orang yang sulit memahami kondisi kita saat ini, gunakan dengan bahasa yang sederhana ya. Menyampaikan segala sesuatu message-nya dengan baik dan mudah dimengerti. Berikutnya, jangan harap mereka bisa mengerti langsung. Ini juga ya kita udah ngomong panjang lebar, butuh terakhir. Lu ngerti nggak maksudnya? Apa yang gue mauin atau gue pikirin, yang gue rasain? Nah, ya, kayak gitu jawabnya. Hah? Gitu ya. Karena di otak dia di depan ada komputer, ada ini telepon, kasih MSN gitu. Nggak ke situ pikiran. Iya makanya. Punten dengan segala hormat, biasanya bapak sama ibu nih sering terjadi. Ibunya udah baca, wow, bapak ngerti nggak? Gimana bu? Aduh, kalau udah, hah? Kenapa? Ngomong apa sih? Nah. Itu rasanya ya, itu keluar tanduk ya kan. Langsung jenggotan. Kayak film-film iya, zaman-zaman kalau aku sih. Iya. Dan sehat. Oke, berharap mereka mengerti itu jangan dipaksakan karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Ya. Oke. Kalau kita punya satu reasons untuk disampaikan dengan bahasa yang sederhana, terus kita juga berharap mereka mengerti dengan kondisi kita saat ini, kita nggak bisa mengatakan bahwa mereka pasti akan menerima, karena mereka juga memiliki pendapat yang berbeda terhadap case apa yang kita sampaikan. Ya, oke. Berikutnya lagi, fokus komunikasi jujur dan terbuka. Kadang-kadang ya kita tuh butuh orang untuk curhat aja. Lu gak usah kasih komentar apapun deh. Yang penting gue pengen ngomong. Lu harus ngerti kondisi gue. Jadi bukan problem solving. Bukan problem solver. Dia bukan seorang problem solver. Jadi dia cuma butuh orang untuk mendengarkan saja. Karena dia udah ngerasa bahwa gak ada orang lagi yang bisa mengerti selain orang itu yang dia pilih gitu. Ya, jangan asal ngomong sama tembok juga gitu. Jadi harus ada respons juga ya, ada reaksi gitu. Walaupun bukan menjadi patokan orang itu akan memberikan solusi. Aku tuh ya Kik ya, hari ini aku nggak tahu kenapa naik 1,5 kilo. Ya kan? Jangan diomelin. Segitu kan. Jadi diomelin. Aku hari ini nggak makan banyak loh. Padahal gini segala macam gini. Misalnya saya ngomong panjang lebar seperti itu. Ya kan? Nggak, udah langsung dari awal tuh udah ada kalimat. Nggak usah ngomong. Dengerin aja. Padahal teteh paling gitu doang. Jangan ngomong gitu. Jadi komunikasinya itu jujur dan terbuka sehingga orang yang kita ajak ngomong tahu persis apa yang kita butuhkan.
apa yang situasi yang Iya. kita sedang dihadapi kali ya. Ya, sedang kita hadapi itu apa? Kadang-kadang kita lagi blunder nih, aduh, dengerin ya, gue cuma pengen ngomong nih, gue tuh kesel banget masih bos karena gini-gini, dia nutup gue tuh banyak banget segala macam gini. Tapi nggak usah ngomong, lu dengerin aja gue ngomong. Bener nggak? Ekspresi, pelampiasan. Ya. Berikutnya lagi adalah kasih waktu mereka untuk mencerna. Kalau tadi kan kita satu arah, ya, tidak mutual communication, ya kan sudah diberikan contoh yang tadi kan, Teteh mintakan tadi kan, contoh konkret misalnya ada masalah tentang di kantor, apa segala macam, terus misalnya masalah juga dengan tanggung jawab suami, apa segala macam, itu kan tadi cuma satu arah. Tapi kalau misalnya kasih waktu mereka untuk mencerna, ini berarti kan ada komunikasi in between ya, benar nggak? Ya, jadi kalau misalnya aku sama Mira ada lagi masalah ya udah Kita misalkan omongin, Mama Ira banyak masalah nih, aku membiarkan Mama dengerin Ira aja dulu. untuk didengerin. Ya, Tapi dicerna. kalau kelamaan langsung Keluar. berdiri dari banyak kalau di sekolah SMP Ya, SD, sekolah dulu kali ya. Gini, Bapak Ibu sama Sis kan sering banget terjadi, mungkin anak-anak mama juga gitu kan. Kita tuh perempuan ya, emosi kan? Bener nggak sih? Ledak ada. Emosional, lebih sensitif ya. Emosi lebih berperan daripada rasio, itu perempuan. Jadi kalau pada saat kita menyampaikan segala sesuatunya, itu tampak sekali kadang sering banget gitu, emosi itu nggak bisa terkontrol gitu. Pengennya cepat. Gimana menurut kamu? Jadi jangan didedet gitu. Biarkan yang kita ajak bicara mengerti kondisi kita, dia bisa mencerna. Bener nggak? AI, Iya. ya kan? Sehingga pada saat dia mencerna, kita bisa memberikan sedikit banyak empati kita. Oh iya, dia memberikan pendapat gitu ya. Kita bisa menggunakan hati kita. Pada akhirnya untuk mendengarkan respons. Ya, Iya, jadi bisa mempertimbangkan lah. Ya, mempertimbangkan itu tadi. Akhirnya pada saat mereka bisa mencerna, mereka kan pasti memberikan jawaban. Kita pakai empati dong. Orang itu kan nggak bisa kita, ayo harus sama pikirannya, ya kan? Harus pokoknya nggak mau tahu, pokoknya harus sama. Gue maunya begini, lo harus ikut, misalnya gitu. Nggak bisa. Berarti Ya. harus mempertimbangkan perspektif. Ya. Makanya, Kurang S ya? iya. Kamu kan biasa, kalau nulis kan pasti kurang aja hurufnya. Perspektif orang. Pertimbangkan sudut pandang mereka, ya itu tadi, perspektif. Jadi, kembali lagi, komunikasi bisa saja terjadi sangat baik apabila dua arah, ya. Kalau kita cuma ngomong aja, orang yang kita ajak bicara tidak memberikan respons, itu bukan berkomunikasi namanya. Satu. Kedua, Ngobrol sama tembok. kucingnya nyaut. Ya kan? Nah, kalau memang seandainya segala cara sudah kita lakukan, Iya. ya, untuk berbicara dengan seseorang, ya, dan kita berusaha untuk dipahami oleh yang bersangkutan tentang kondisi kita, gunakan sebaik mungkin yang tadi saya sampaikan, ya. Plus adalah apa? Kita juga jangan tampak egois. Yes. Lo harus ngikutin apa yang dikatain, nggak bisa. Gini, contohnya, lu tuh harus tahu, gue tuh gini. Sering terjadi begitu ya kan? Bahwa kondisi kita tuh segala macam gini. Aku tuh lagi gini, aku, ya. Jadi keakuan itu memang seharusnya kita minimalisir. Tapi jangan salah, yang memberikan respons juga itu pun perlu dengan cara yang baik, ya. Kalau kita udah ngomong kencang, di sebelah sana jangan kencang juga. Jadi harus saling mengimbangi satu dengan yang lain. Nah, jatuh-jatuhnya kan jadi tetap tenang. Tenang tidur. Kan? Ya. Kalau bisa ya kitanya juga jangan saling tersinggung. Ya. Jadi tenang. Biasanya buntutnya atas dasar ketidakpahaman, atas dasar ego, atas dasar emosi yang meledak-ledak tidak bisa dikontrol, akhirnya menimbulkan rasa ketersinggungan satu dengan yang lain. Nah, ini harus pakai cara masing-masing, ya. Ini biasanya solusinya
terjadi yang bisa merasakan aja Iya. ya gitu ya. Terus kalau misalnya tadi kita udah tenang, udah kayaknya jangan ketersinggung, berarti kan kita juga udah tahu situasi orang yang yang kita ajak ngobrol yang nggak ngerti itu kan. Ya tinggalin, cari lingkungan yang positif, Nah, cari orang-orang yang punya yang bisa bersinergi dengan kita. kalau misalnya udah beberapa kali, sekali, 2 kali, 3 kali, oke lah ya kita sebagai sahabat. Kalau keempat, kelima, selesai deh ya. Kalau seorang sahabat yang baik itu kan biasanya dia selain nggak cuma mendengarkan, teman yang baik adalah teman yang bisa mengatakan tidak kan gitu. Tapi kan? kita juga bisa yang berterus terang. Ya, Capek sebatas deh. ya, sebatas kita sudah penat, kita baru bisa menyampaikan. Masa lalu tuh sama gitu. Ya lu cuma muter-muter di situ-situ doang. Gue udah kasih solusi kemarin-kemarin, tapi lu nggak mau dengerin gue. Misalnya gitu ya. Iya, Pakai bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, kiasan-kiasan seperti ini perlu kita lebih sensitif kayaknya. Ya, sehingga lawan bicara kita semakin tahu sebetulnya siapa yang dihadapi, Dan bagaimana apa tujuannya. iya, dan kita bagaimana kita harus bersikap menghadapi lawan bicara kita. Jadi kan ngerti kan kenapa orang tuh bisa kayak gitu, ya biar kayak gini. Iya. Pasti ada jawaban. Oke, Bapak Ibu semuanya udah dengerin AI nggak kelar-kelar. Saya ini masih Nah, terus kepikir. tinggal. Oh, ya. Oke, Bapak Ibu sampai ketemu besok. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Soalnya AI udah mulai rame. Oke, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.